wabarakatuh. Jumpa lagi di Birawi Corner ya guys ya. Dan mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang sehat walafiat. Dan untuk hari ini guys, saya mau ke tempat yang dianggap ya salah satu tempat yang mungkin dianggap penting ya di daerah Tretes. Oke. Sebelum saya sampai ke sana, saya mau ngobrol-ngobrol tentang tempat itu. Nah, terlebih dahulu jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share untuk mendukung channel ini. Oke guys, ngobrolin tentang tempat yang ada di sini. Nah, lokasinya itu berada di atasnya kuburannya orang orang Kristen. Dan tempat itu biasanya, tempat yang akan saya tuju ini merupakan tempat yang juga tidak jauh dari tempatnya peristirahatannya PT Gudang Garam ya. Jadi kalau orang Tretes ini menyebutkan tempat ini itu gudang garam gitu ya. Terus di sebelah kanannya ini lahannya kuburan Kristen ya. Kalau untuk kuburannya orang Islam itu ada di sebelah, ya kira-kira berapa ya? Kira-kira 400 meter ya, atau 500 meter dari wilayah sini. Tapi nggak terlalu jauh kok ya tempatnya. Dan itu biasanya dijadikan dijadikan tempat yang juga penting untuk orang Tretes. Jadi termasuk juga disakralkan ya karena di situ banyak leluhurnya orang Tretes. Kalau untuk orang-orang Kristen sendiri ini punya tempat ya ada di sini guys, seperti itu. Dan tempatnya untuk kuburannya orang Kristen ini sepertinya tidak nggak terlalu serem mungkin ya. Jadi gini, nggak ada tanaman dan sebagainya, cuma kuburan-kuburan saja. Dan nggak tahu kalau setelah ini sudah penuh nanti pindah kemana lagi ya. Tapi untuk saat ini ya masih nggak terlalu penuh. Cuman sekarang dengan bertambahnya penduduk yang beragama Kristen yang bermukim di daerah sini, mungkin juga kebutuhan tentang makam ya pasti ada ya guys ya. Dan yang pagar warna merah dan biru itu, nah itu tempat peristirahatannya orang dari luar kota ya. Tepatnya dari dari PT Gudang Garam, atau tempat ini memang terkenalnya sih dengan sebutan Gudang Garam gitu ya, karena ya itu merupakan salah satu pabrik yang terkenal di yang pusatnya ada di daerah Kediri, Jawa Timur. Dan tempat yang saya tuju itu masih ada di depan ya. Terus di sini dulu deh, sebelum saya nyampe di sana saya tunjukin kalau di sebelah sini ini juga ada warung-warung. Terus kemudian ada tempat pembuangan sampahnya orang Tretes. Jadi memang sangat disayangkan kan kalau tempat ini atau mungkin areal sini nggak ada solusi atau pemecahan gimana sih sampah yang sebenarnya itu harusnya nggak ada di situ, karena tempat ini ya harusnya bersih ya dari sampah dan sebagainya. Tapi warga yang ada di sini menggunakannya sebagai tempat sampah, gitu. Cukup disayangkan. Terus di sini juga ada warung, dan warungnya itu difungsikan untuk untuk keperluan ya mungkin pegawai yang ada di perhutani. Terus kemudian di tempat peristirahatan yang ada di sebelah kiri saya itu, nah di samping juga untuk wisatawan yang
datang ke air terjun Centong ya. Air terjun Centongnya itu ada di atas, masih terus ya. Kalau dulu memang ini ya tidak dikomersialkan, tapi sekarang sudah ini ya, sudah dibuka untuk umum. Jadi kalau dulu hanya warga di Tretes saja yang bisa menikmati, sekarang banyak orang yang sudah boleh untuk masuk atau datang. Cuman waktunya ya pas ini aja sih, pas musim tidak berbahaya seperti musim kemarau. Kalau musim hujan ditakutkan ada banjir bandang ya dari gunung yang bisa berakibat fatal nanti kalau melewati sungai, terus kemudian pas di situ ada pengunjungnya. Makanya biasanya ditutup guys ya kalau musim hujan. Dan selain ya banjir bandang juga longsor gitu ya, karena tiba-tiba saja kalau di daerah pegunungan kan memang longsor ya, yang mungkin peristiwa yang cukup dianggap sangat berbahaya. Oke guys, yang saya masuki sekarang ini merupakan tempat yang biasanya digunakan oleh warga Tretes sini, lingkungan Tretes, dijadikan untuk ini ya, pusat dari kegiatan sedekah bumi, atau orang sini menyebutkan sedekah desa. Jadi yang dimaksud dengan acara tersebut adalah acara untuk mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan tentang ini ya, diberikannya, karena sudah diberikannya maksudnya ya sudah diberikannya rezeki yang melimpah gitu ya. Dan untuk yang di sebelah sana itu ada, di bawahnya itu sungai, terus yang di atasnya itu ada pemukiman, itu wilayah Sekuti yang ada di daerah Palembon. Dan di wilayah itu juga, di Palembon maksudnya, karena Tretes ini dianggap sebagai ini ya, ada yang mengatakan tempatnya itu lebih tua ya. Nah makanya kalau ada sedekah desa atau sedekah bumi itu biasanya lebih ini kan ya, didahulukan daripada di Palembon. Jadi kalau ada acara mungkin kegiatannya ya ini Tretes dulu baru Palembon gitu ya. Jadi alurnya seperti itu. Oke, di sekitar sini juga masih ada burung-burung liar ya, yang kadang-kadang juga muncul. Dan di wilayah sini ini kadang-kadang juga gitu ya, ada monyet gitu ya. Dan sampai sekarang pun juga masih ada, masih banyak ya. Cuman karena di sini nggak ada orang yang ini yang meletakkan makanan di sini, ya udah monyetnya nggak datang ke sini. Monyetnya lebih suka ke tempat yang lebih jauh, ke hutan misalnya, karena di sana juga banyak ini ya, tanaman-tanaman yang ditanam sama ini warga yang bekerja sama dengan perhutani untuk mengolah hutan, ditanami dengan tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan untuk dijual, atau pokoknya tanaman yang bernilai ekonomi. Cuman warga yang ada di sini memang diajak untuk selain menanam juga diajak untuk melindungi. Jadi menanam pohon juga supaya ya ikut menjaga kelestarian alam gitu ya. Selain menanam, mereka ini ya, menanam tanaman yang digunakan untuk konsumsi atau bernilai ekonomi, juga diwajibkan menanam tanaman yang lainnya gitu ya. Dan wilayah ini kapan hari sempat ini ya, bagian hutan ya, itu sempat terjadi kebakaran. Dan itu gara-garanya ya, katanya sih ada yang bilang gitu ya, kalau
alasan mereka menebang bukan menebang ya, tapi membakarnya itu karena ini, karena berburu binatang ya. Memang banyak binatang ya, binatang yang liar, cuman perlu diketahui bahwa binatang itu ya membutuhkan tempat untuk berlindung, dan binatang-binatang tersebut ini juga ikut menjaga kelestarian lingkungan ya. Jadi jangan sampai ada perburuan liar ya. Oke guys, ini merupakan punden ya, pundennya orang ini ya, orang Tretes di sini. Dan biasanya kalau ada sedekah bumi atau sedekah desa, biasanya di sini digunakan untuk meletakkan sesaji gitu ya. Meskipun kalau dibilang sejarahnya ya, orang yang datang ke sini pertama kali itu menurut sejarahnya ya, yang dicatat di historiografi daerah sini, mereka meyakini bahwa leluhur mereka itu berasal dari salah satu prajuritnya Pangeran Diponegoro ya, yang kemudian lari untuk menyelamatkan diri setelah Pangeran Diponegoro itu ditangkap gitu guys. Dan tujuannya melarikan diri itu bukan menyerah atau takut, tapi untuk apa ya, semacam inilah, semacam untuk mengisi tenaga ya, sambil menghimpun tenaga, menghimpun kekuatan gitu ya, dari masyarakat yang dilewati, yang didatangi. Terus kemudian mereka akan ya ini ya, menghimpun tenaga juga ya, supaya bisa melawan penjajah gitu. Dan mungkin tempat ini yang dijadikan untuk semacam peringatan ya, untuk memperingati kayak hari lahirnya gitu. Dan mungkin dari sinilah nama Pesanggerahan itu diambil guys ya. Di samping ada tempat yang lainnya, ada makam yang videonya juga sudah pernah saya upload sebelumnya. Mungkin kapan-kapan lagi saya akan ke situ. Kita lihat bagaimana perkembangannya kalau di tempat untuk sedekah desa ya seperti ini. Nah ini karena nggak ada kegiatannya, ya udah tanamannya tumbuh dengan liar gitu guys. Jadi seperti ini ya suasananya. Jadi kalau dulu nggak ada pagar, sekarang sudah ditutup dengan pagar ya. Jadi mungkin untuk menjaga supaya tempatnya nggak diacak-acak atau nggak dimasuki orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu ya guys ya. Jadi seperti itu. Tuh ada pohon, tapi saya dulu nggak pernah tahu ya seperti apa sih pundannya itu. Kalau ngobrolin soal pundan itu ya masih ada inilah tradisi-tradisi pemujaan terhadap roh nenek moyang ya. Ini tradisi yang dilakukan oleh masyarakat prasejarah, dan saya nggak tahu, mungkin itu merupakan tradisi atau adat yang biasa dilakukan oleh masyarakat Jawa waktu itu ya. Entahlah ya. Oke guys, sekali lagi jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share untuk mendukung channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nonton video-video yang lainnya ya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.